modern ini, baik orang dewasa maupun anak kecil sudah jarang yang menabung secara fisik. Oleh karena itu, kami akan membuat sebuah alat menabung yang akan membuat orang menjadi tertarik kembali untuk menabung. Agar alat yang kami buat bisa menjadi menarik, kami akan menggunakan konsep dari useless box yang merupakan mainan lengan yang mematikan saklar yang kita klik ke dalam alat yang akan kami buat. Sehingga project ini kami beri nama Slightly Useful Box, di mana Slightly Useful Box ini sendiri akan bisa mendeteksi uang dengan nominal Rp50, Rp1.000, dan Rp500. Dalam percobaan kali ini akan digunakan dua sistem. Yang pertama ada Pulse Induction System, dan yang kedua ada coin detector menggunakan Light Dependent Resistor, atau yang biasa kita kenal dengan LDR. Pulse Induction System terdiri atas 4 komponen utama. Ada kumparan, resistor, kapasitor, dan terakhir ada dioda. Nah, kumparan di sini berfungsi sebagai transmitter dan receiver. Ketika arus pertama kali mengalir ke sistem, akan melalui sebuah resistor. Resistor di sini berguna untuk memperkecil arus. Nah, ketika coil berfungsi sebagai transmitter, sistem akan mengirimkan pulsa-pulsa pendek. Nah, karena pulsa pendek sulit untuk dideteksi, maka akan digunakan kapasitor untuk menyimpan muatan dari arus yang mengalir pada tiap pulsa. Setiap pulsa menciptakan medan magnet. Ketika voltase dapat dibaca, maka pulsa akan keluar dan dideteksi kembali oleh coil sebagai receiver. Dioda dipakai agar arus yang mengalir ke kapasitor tidak mengalir lagi ke kumparan. Ketika pulsa berhenti, maka medan magnet akan mengubah polaritasnya dan mati mendadak, sehingga menyebabkan lonjakan listrik yang tajam, yang menyebabkan arus baru untuk melalui coil. Arus ini disebutkan dengan reflected pulse. Pulsa yang baru akan kemudian dikirim dan proses akan diulang. Ketika ada sebuah logam yang masuk ke medan magnet, flux yang dihasilkan kumparan akan semakin kecil, sehingga induktansi kumparan semakin kecil. Arus yang diterima oleh kumparan semakin besar, dan arus ke dioda dan kapasitor semakin kecil. Pada rangkaian LDR, diperlukan resistor pada setiap LDR yang menuju ke ground, karena resistansi tidak mudah diukur oleh Arduino. Analog to digital converter digunakan untuk membaca perubahan tegangan, sehingga jika kita ingin menggunakan analog read pada Arduino, kita memerlukan cara untuk mengubah perubahan dalam resistansi terhadap perubahan tegangan dengan cara pembagian tegangan, yaitu resistor. LDR sendiri mempunyai sifat yang dimana ketika banyak cahaya yang diterima, maka nilai resistansinya akan berkurang, sehingga tegangan yang diterima oleh pin analog akan semakin besar, dan begitu pun sebaliknya. Ketika arus mengalir, karena resistor disusun secara seri, maka jumlah arus yang mengalir sama. Untuk voltase yang keluar sama dengan voltase yang masuk pada resistor. Maka dapat dicari dengan perbandingan resistor dikali dengan jumlah arus yang masuk pertama kali. Sehingga jika resistor ditaruh di tempat LDR, maka perilaku LDR pada saat terang maupun saat gelap akan berbalik. Box ini dibuat dengan ukuran 30 x 30 x 15 cm. Untuk kumparannya memiliki diameter sebesar 3,1 cm, tinggi 2 cm, dan kerangka yang memiliki diameter luar 4,5 cm. Untuk cara kerjanya, koin masuk melalui kumparan, lalu melewati jembatan duplek ini, lalu masuk ke dalam box pendeteksian di mana ada LDR 1 sampai LDR 5 disusun secara vertikal dengan LED 1 sampai 5 disusun juga secara vertikal. Untuk ini servo uang dan ini servo jalan. Dan ini box tempat penyimpanan koin-koin. Berikut ini adalah skematik dari Pulse Induction Metal Detector yang kami buat. Dibutuhkan satu buah Arduino Uno R3, satu buah servo, satu buah kapasitor 100 nanofarad, dua kapasitor 100 mikrofarad, satu resistor 220 ohm, satu kumparan dengan lilitan sebanyak 200 kali, satu PCB bolong, 3 dioda 1N418, dan kabel jumper. Untuk program pendeteksian logam dengan konsep pulse induction, hal yang pertama kali dilakukan oleh sistem adalah untuk menginisialisasikan konstanta servo. Jumlah pulsa yang akan diantarkan sebanyak 12, dan pengukuran yang akan dipakai yaitu 256
dan komponen lain yang nanti akan digunakan dalam sistem. Lalu, Arduino akan mengubah mode dari pin push menjadi output, di mana pin ini akan mengeluarkan push sebanyak N push, yaitu 12 kali. Pin kapasitor dibuat menjadi input untuk menerima arus dari rangkaian. Setelah mode pin diubah, maka akan mulai pengukuran yang dimulai dengan cara mereset kapasitor dengan mengubahnya menjadi low dan output, lalu mengembalikannya lagi menjadi input. Setelah itu, pulse pin akan mengeluarkan pulsa sebanyak 12 kali yang akan masuk ke kapasitor yang akan dibaca oleh valve menggunakan analog read. Min valve dan max valve juga dimasukkan untuk menentukan batas value dari valve yang dibaca dari kapasitor. Kemudian valve yang dibaca berulang kali akan dimasukkan ke dalam variabel sum. Kemudian, interval valve yang disimpan dan ditambahkan dalam sum akan dimasukkan ke dalam AVG sum, di mana setelah sum pertama kali sama dengan AVG sum, maka average sum akan dikali sebanyak 15 kali dan ditambah sum yang baru lalu dibagi 16 kali. Sehingga jika adanya logam yang masuk ke dalam coil, maka nilai AVG sum akan berubah. Setelah itu, nilai sum dikurangi dengan AVG sum sehingga dapat dideteksi perbedaannya yang diberi konstanta diff. Diff yang dikeluarkan oleh coil min 0,9 plus minus 1,1. Namun, jika dimasukkan koin di antaranya, maka diff-nya akan menjadi lebih besar. Dengan koin 1000 yang terkecil, min 3,6 plus minus 0,5, saat diff lebih besar dari min 3, sistem akan mendeteksi adanya koin dengan merubah derajat servo ke 25 derajat, lalu kembali lagi ke 0 derajat, dan sistem akan berulang. Sedangkan untuk rangkaian LDR, dibutuhkan 1 buah Arduino Uno R3, 5 buah LDR, 5 buah LED, 2 buah motor servo, 5 resistor dengan resistansi 15 kilo ohm, 1 resistor dengan 220 ohm, potensiometer, dan 1 buah LCD. Untuk program pendeteksian logam menggunakan light dependent resistor, pertama, Arduino juga akan menginisialisasikan berbagai konstanta yang digunakan untuk komponen rangkaian LDR, seperti LDR 1-5, 2 buah servo, dan LCD. Lalu, Arduino akan masuk ke bagian void setup, di mana Arduino akan mengubah mode dari masing-masing LDR menjadi input yang berguna untuk menerima input dalam rupa cahaya. Servo juga diinisialisasi dalam kata servo underscore uang dan servo underscore jalan. Servo uang yang digunakan untuk menutup jalan dan servo jalan yang digunakan untuk mengubah arah jalan. Setelah itu, Arduino akan masuk ke void loop, di mana Arduino akan mengulangi program pada bagian void loop itu terus. Pertama, kedua servo direset menjadi 0 derajat, dan layar LCD yang dibersihkan dengan perintah clear. Lalu sistem akan mengeluarkan kata-kata melalui LCD dengan perintah LCD print. Setelah kata terakhir muncul, program akan masuk ke kondisi if pertama, di mana nilai LDR jika berubah di bawah kondisi tanpa koin, maka akan ada prosedur baca uang beneran, di mana cahaya-cahaya yang diterima oleh LDR akan terbaca dan diubah oleh sistem menjadi angka yang digunakan untuk menentukan jenis koin. Berikut merupakan bacaan Arduino terhadap jenis-jenis koin yang dimasukkan ke dalam box. Pada koin 500, LDR 2 sampai LDR 4 mengalami perubahan yang signifikan. Pada koin 1000, LDR 3 dan 4, pada koin 50, LDR 3 dan 4 mengalami penurunan walaupun sedikit, karena koin 50 yang hanya menutupi LDR 4 dan 5. Setelah terdeteksi jenis koinnya, maka servo jalan akan merubah arahnya sesuai dengan angka yang dibaca. 55 derajat untuk 500, 30 untuk 1000, dan 0 untuk koin 50. Setelah jalan dirubah, maka servo uang akan membuka sehingga koin dapat masuk ke dalam box. Jika terdapat nilai yang tidak sesuai dengan syarat koin, maka benda akan terdeteksi menjadi tidak ada uang. Koin akan dikeluarkan pada 70 derajat. Program LDR ini akan berjalan selama kurang lebih 26 detik untuk mendeteksi dan memisahkan koin dengan dasar algoritma pengulangan, di mana program akan membaca nilai voltase yang melewati LDR sebanyak 1 kali. Jika dilihat dari tabel, LDR nomor 5 tidak mengalami perubahan angka sama sekali. Hal ini disebabkan adanya kelonggaran dalam pemasangan LDR nomor 5, sehingga LDR nomor 5 tidak dapat membaca sama sekali. Setelah itu, kami melakukan uji coba sebanyak 150 kali dengan 50 kali pada setiap nominalnya. Berikut merupakan salah satu video dari percobaan yang kami lakukan.
Dari 150 kali percobaan, terdapat 22 kali kegagalan pada koin 50 karena koin 50 yang menyangkut pada jembatan bagian sini sehingga membuat sistem tidak dapat mendeteksi adanya koin. Sehingga kita mendapatkan persentase keberhasilan kita sebesar 85,3% didapat dengan perbandingan keberhasilan dibandingkan jumlah total percobaan dikali 100%. Setelah itu, kami juga mencoba beberapa koin lainnya untuk mendeteksi apakah box ini dapat mendeteksi koin selain koin yang sudah kami tentukan. Berikut merupakan koin-koin yang dicoba. Dalam percobaan ini, koin-koin tidak dapat terdeteksi oleh box dengan baik, sehingga koin dideteksi menyerupai koin-koin yang dapat dideteksi oleh box. Koin 20 sen sebagai 50, 50 sebagai 1000, Fun City sebagai 1000, 100 sebagai 1000, dan yang terakhir koin 5 sebagai 500. Setelah dilakukan percobaan pada Slightly Useful Box ini, didapatkan bahwa percobaan yang kami lakukan mempunyai tingkat akurasi yang tinggi. Namun untuk saat ini hanya terbatas pada koin-koin yang sudah kami pilih sebelumnya. Kesulitan kami temukan pada rangkaian LDR, hal tersebut dikarenakan banyaknya kabel yang kami gunakan pada rangkaian tersebut. Untuk kalian yang mau membuat rangkaian ini, kami sarankan untuk menggunakan kabel yang seminimal mungkin dan penyolderan yang baik agar percobaan ini bisa berjalan dengan baik. Kami mengharapkan ke depannya nilai nominal yang bisa dideteksi semakin bertambah. Sekian, terima kasih.